dia mengatakan Pak Dasko dan Pak Prabowo ini luar biasa gitu. Ini harus diklarifikasi gitu loh. Yang dilakukan kemarin itu adalah penangkapan sekaligus penahanan. Sebenarnya ngapain sih ditangkap dengan cara seperti itu? Poin pentingnya dalam konteks gesekan politik di sini institusinya sudah jelas sekarang, Kajari menampar Polda. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa belakangan ini menuai reaksi beragam dari sejumlah kalangan, terutama setelah Roy Suryo mengajukan gugatan pra-peradilan atas penggeledahan dan penangkapan penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat kemarin. Menanggapi penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa, mantan Hakim Ad hoc Mahkamah Agung Dwi Cahyo mempertanyakan profesionalisme penyidik Polda Metro Jaya. Menurutnya, penangkapan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa bukan contoh yang baik lantaran aksi tersebut dilakukan layaknya menangkap teroris. Kritik keras mantan Hakim Mahkamah Agung jelas tamparan keras terhadap Polri, terutama Polda Metro Jaya, atas kinerjanya yang dianggap sebagian kalangan serampangan dalam mengusut polemik ijazah Jokowi yang sudah bergulir setahun ini. Sebenarnya antara penangkapan dan penahanan kan beda. Yeah. Tadi saya bicara juga begitu. Antara penangkapan dan penahanan itu sudah beda. Yang dilakukan kemarin itu adalah penangkapan sekaligus penahanan. Sebenarnya ngapain sih ditangkap dengan cara seperti itu? Iya. Kan Mas Roy dengan Dr. Tifa kooperatif, ya. Di dalam wajib lapor nggak pernah mangkir, ya. Wajib lapor tiap minggu dia hadir, nggak pernah loh dia mangkir. Selama kurang lebih 6 bulan ini, kenapa harus dilakukan penangkapan seperti itu? Gitu? Ini yang sungguh hal yang tidak baik ditunjukkan oleh oknum kepolisian, dalam hal ini penyidik ya, dari Polda Metro Jaya. Ini benar-benar apa ya? Ya kalau saya katakan seorang penyidik yang harusnya melakukan hal-hal yang memberikan contoh ya, tetapi dia memperlakukan seperti Mas Roy dan Dr. Tifa seperti seorang teroris. Kalau penyidik atau Polri mau melakukan penangkapan terhadap kejahatan-kejahatan luar biasa ya, seperti mau menangkap seorang teroris, kemudian mau menangkap gembong narkoba, boleh dengan cara yang seperti itu. Ini orang yang korporatif ya, kemudian tidak pernah menyulitkan di dalam pemanggilan selama ini, dipanggil oleh penyidik ya, penyidik Polri dari Polda Metro, tetapi diperlakukan seperti itu. Ya wajar aja kalau mereka juga merasa ini diberlakukan tidak sewajarnya. Jadi mereka melakukan rapid ya mungkin karena ada persoalan di situ. Dr. Tifa dan Mas Roy pasti sudah mempunyai argumentasi hukum bersama-sama dengan PH-nya, tentu sudah mempunyai argumentasi hukum. Kenapa harus melakukan rapid? Ya boleh-boleh saja. Itu kan memang dibuka ruang untuk rapid, dibuka aturan untuk rapid. Boleh-boleh saja. Jika ada hal-hal yang menurut persyaratan pengajuan rapid itu memang ada yang terlanggar ya, bisa mereka mengajukan. Tapi kalau mereka tidak mau mengajukan, ya boleh-boleh saja gitu. Dengan penangguhan ini, sebenarnya kan seperti penangguhan ini kan bukan hal yang istimewa, karena memang diatur di dalam KUHP ya, KUHP yang baru ini diatur. Jadi nggak ada yang istimewa, biasa-biasa aja soal penangguhan ini. Karena undang-undangnya memungkinkan untuk seseorang mengajukan penangguhan yang diatur dalam pasal 110. Jadi nggak usah diributkan lah soal penangguhan. Ini kan kayaknya gaduh banget gitu ya, pasal penangguhan ini. Diatur kok. Ngapain kita ributkan gitu.
Soal disetujui atau tidak penangguhan itu kan juga sudah diatur di dalam UHAP itu. Semuanya ada aturannya. Selain mempertanyakan alasan menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa layaknya meringkus teroris, pemilik nama lengkap Dwi Cahyo Suarsono juga meminta uji puslapor yang pernah dilakukan penyidik Polda Metro Jaya untuk dilakukan uji pembanding. Menurutnya, uji pembanding terhadap ijazah Jokowi penting dilakukan untuk memastikan tidak ada kesalahan, sebab menurutnya kesalahan dalam uji forensik ijazah Jokowi mungkin saja terjadi. Sebelumnya, tim hukum Roy Suryo CS juga meminta agar uji forensik terhadap ijazah Jokowi kembali dilakukan dengan melibatkan dari pihak eksternal. Namun sampai kini, permohonan tim hukum Roy Suryo tidak mendapat tanggapan positif dari Polda Metro Jaya. Kita nggak punya pembanding. Puslapor itu juga manusia. Bisa saja terjadi satu kesalahan atau kekurangan di dalam menguji ijazah Jokowi. Bisa aja itu terjadi kan, tidak menutup kemungkinan. Nah, untuk menutupi hal tersebut atau untuk mencari satu kebenaran material, maka harus diadakan uji forensik ijazah Jokowi dengan lembaga lain yang independen dan terakreditasi. Pembanding itu artinya ada paling enggak 3 lah, ya 3, jangan 2 tapi 3. Dari instansi yang berbeda? Dari instansi yang berbeda dong tentunya dong. Saya belum tahu nanti rencana mereka ya, saya belum tahu rencana Mas Roy dengan Dr. Tifa ya, seperti apa itu bisa ditanyakan nanti ke PH-nya ya. Nanti tanyakan aja ke PH-nya seperti apa rencana ke depan untuk melakukan uji digital forensik ini. Sementara itu, kabar adanya intervensi dari pihak istana terhadap Kejaksaan Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa mendapat bantahan tegas dari Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Aswan. Menurut salah satu orang dekat Jokowi itu, isu itu sengaja dimunculkan untuk memecah hubungan Presiden Prabowo dengan Jokowi yang saat ini terjalin kuat. Sebelumnya, santer dikabarkan jika salah satu petinggi Partai Gerindra turut menyandi penjamin Roy Suryo dan Dr. Tifa bersama 50 tokoh nasional. Munculnya nama elit tokoh Partai Gerindra menimbulkan berbagai spekulasi, terutama keberpihakan istana terhadap kasus ijazah Jokowi yang diragukan keasliannya oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Terlebih sudah setahun ini, penyidik Polda Metro Jaya seperti kesulitan menyeret Roy Suryo CS ke persidangan usai berkas perkara yang ditanganinya sempat dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, hingga butuh waktu berbulan-bulan sebelum akhirnya dinyatakan lengkap alias P21. Lantas apa kata Andi Aswan mengenai isu adanya intervensi dari istana? Benarkah ini murni permainan dari kubu Roy Suryo belaka untuk memecah belah pendukung Jokowi? Poin pentingnya dalam konteks gesekan politik di sini institusinya sudah jelas sekarang. Kajari menampar Polda, melecehkan Polda, mempermalukan Polda, bisa itu konsekuensi logis. Karena begini teori hukumnya, sesuatu proses kasus yang sudah bernilai P21 itu harus sampai ke pengadilan dan dengan ditahan, tergantung pasal yang berkait dengan tuduhannya. Nah, pasal yang berkait dengan tuduhannya kepada Roy dan Tifa itu berakibat harus ditahan 5 tahun, di atas 5 tahun. Jadi poin penting hukumnya adalah penamparan hukum dari Kajari kepada Polda dilihat dari dua sudut institusi. Ini kelasnya Kajari kok menampar Polda, dan saya juga ngerti kenapa Polda ngasihnya ke Kajari bukan ke Kajati gitu loh. Apa yang dikatakan Dr. Tifa itu kan ada quote-unquote andil gitu kan, akhirnya menimbulkan banyak sekali asumsi-asumsi, persepsi-persepsi dan juga dugaan-dugaan gitu di publik masalah ini, karena ini adalah masalah yang sangat
sangat sensitif untuk bicara itu. Ya sepengetahuan saya tidak mungkin Presiden Prabowo itu ikut andil dalam hal ini gitu. Apakah mereka ingin mengadu domba? Ya, yang sementara ini kalau kita lihat situasi negara kita ini kan tidak baik-baik saja untuk itu. Dan konsentrasi dari Pak Presiden kan bukan buat mereka. Konsentrasi Presiden itu bagaimana persepsi ataupun masyarakat itu kepercayaannya itu tetap tinggi kepada pemerintah sekarang gitu. Dan tentunya juga dalam hal memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu ya tanpa ada masalah ya, kan itu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nah kalau mereka menggeret nama presiden ke dalam hal ini adalah sesuatu yang menurut saya ingin membuat adu domba. Apakah dia punya bukti untuk mengatakan itu? Ya, jadi masyarakat ini akhirnya bertanya-tanya, oh mereka mendapat privilege ya kalau dia katakan itu. Padahal mereka ini kan tidak mempunyai, katakan mereka tidak mempunyai yang namanya suatu kehebatan tanda kutip ya yang telah dia sumbangkan kepada negara ini. Malah mereka ini sebenarnya tukang membuat gaduh. Kalau dia mengatakan Pak Dasko dan Pak Prabowo ini luar biasa gitu. Ini harus diklarifikasi gitu loh. Jangan-jangan memang dia ini, karena mereka ini kan sering plot twist, memutarbalikkan fakta itu. Andi Azwan yang selama ini dikenal getol membela Jokowi dari berbagai serangan, tidak terkecuali soal tudingan ijazah palsu. Juga turut memberikan komentar mengenai penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terhadap dua tersangka, Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dalam pembelaannya, Andi Azwan menyebut tidak ada kesalahan dan kejanggalan yang dilakukan Polda Metro Jaya. Sebaliknya, langkah Polda Metro Jaya sudah tepat menangkap dan menahan Roy Suryo yang dianggap kerap membuat kegaduhan di ruang publik hingga berpotensi memecah persatuan anak bangsa. Dari asumsi itulah, Andi Azwan tidak sepakat atas narasi yang berkembang di ruang publik saat ini, terutama mengenai penangkapan terhadap Roy Suryo yang disamakan dengan penangkapan terhadap teroris. Kalau seseorang sudah ditahan, kan sudah memakai baju tahanan, walaupun dibantarkan di rumah sakit. Itu sebetulnya, kalau kita lihat dari surat edarannya Jaksa Agung dalam hal penahanan itu harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh partner mereka kan di bidang hukum, yaitu kepolisian. Kalau kepolisian Republik Indonesia itu dalam hal ini Polda Metro Jaya telah menahan, maka penahanan itu akan dilanjutkan di kejaksaan gitu ya. Tapi ini kan ada suatu keanehan sebetulnya, karena begini, P21 itu yang mengeluarkan jaksa, artinya lengkap. Tidak mungkin Polda Metro Jaya itu kalau tidak ada yang namanya koordinasi dengan kejaksaan. Kalau ada suatu penangkapan yang sebelumnya mereka bebas kayak gitu kan, itu pasti ada suatu permintaan dari koordinasi itu. Yang artinya untuk nanti akan tetap ditahan di mana, di kejaksaan itu. Ya terlepas dari itu memang kejaksaan mempunyai wewenang di sana, ya. Ya kalau kita masyarakat umum kan kita menilainya, ya ini seperti ada intervensi, ya. Ini ada invisible hand yang bermain, ya sehingga ya, jadi suatu permasalahan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.